Selamat siang, berjumpa lagi di channel Mister Abraham. Hari ini saya kembali mengupdate perkembangan atau kemajuan daripada pengerjaan jalan terowongan yang terletak di Jalan Sultan Alimuddin, tembus ke Jalan Kakap ya, di kota Samarinda. Aktivitas kegiatan penggalian tetap berjalan seperti yang kita lihat di depan ini, saudara. Dan nampak sekali kemajuannya setelah 4 hari yang lalu ya, saya upload video di tempat ini dan ini sudah sangat maju. Dan di sebelah ujung itu yang sekarang Eksa lagi menggali itu adalah titik muka terowongan ya. Dan jalan masuknya memang sudah dibatasi yang sebatas kiri ini, dan di sebelah kanan yang ada col ini yang ada tempat parkir mobil di atas ya, tandemnya itu untuk kantor. Dan suasana di Jalan Sultan Alimuddin ini agak sepi ya, karena memang posisi jam 11.30, jadi ini memang panas-panas banget. Dan juga saya informasikan bahwa di lokasi ini juga proses pengerjaannya sudah berjalan lumayan banyak ya, hampir 10%. Dan sempat tadi kita mengambil gambar dan ditegur dari petugas bahwa saat ini sudah dilarang, tapi di depan itu belum ada dipajang ya, belum ada larangan saudara, dari gambar-gambar mungkin dari foreman, sehingga masih bisa ambil gambar untuk saat ini. Dan jika itu pun dilarang, itu akan menjadi pertanyaan, karena ini adalah proyek yang dibuat untuk masyarakat. Tentu masyarakat umum juga harus mengawasi pengerjaan proyek ini, karena ini menelan anggaran cukup besar, sekitar 400 miliar lebih ya, 400 hampir 500 miliar. Tentu saja ini harus diawasi dengan ketat, apalagi ini jalan terowongan akan menimbulkan risiko di kemudian hari jika pengerjaannya asal-asalan. Untuk itu memang kita perlu pantau terus sebatas mana pengerjaannya, apakah sesuai dengan desain atau melenceng ya. Nah, ini kita lihat aktivitasnya, trek sudah keluar masuk. Dan itu kenapa kita katakan pengawasan dan desainnya, karena memang dari awal kita mengikuti proses pembebasan lahan di tempat ini saudara, yang seharusnya tanah yang di sebelah kiri ini yang Pak Willy itu harus kena desain pelebaran jalan, karena sesuai dengan informasi pada saat sosialisasi dari Dinas PUPR bahwa dari titik pas jalan masuk terowongan ini di depannya itu 35 meter ya, kiri kanan berarti 70 meter. Nah, jika di sebelah kiri ini Bu Susi tidak dibebasin, berarti itu sudah melenceng dari desain. Jadi harus kita pantau terus dan kita awasi. Nah, seperti kita lihat di ujungnya itu adalah mulut terowongan, itu kelihatan arah kemiringannya. Nah, arah kemiringannya itu badan jalan itu harusnya masih di sebelah kiri ya, itu batas antara jalan menuju gereja dengan rumah Pak Willy yang rumah batu itu harus dibebaskan sebenarnya, karena jika tidak berarti sudah melenceng dari desain. Dan untuk itu kita himbau, kita terus awasi pengerjaan kontraktor ini, jangan sampai kerja asal-asalan ya, karena ini yang digunakan adalah uang rakyat, uang pajak. Jadi kita harus tetap mengawasi. Oke, saya kira itu untuk info yang saya sampaikan.
Dan sekali lagi rekan-rekan yang ada di Samarinda, kita sampaikan bahwa proyek pengerjaan ini terletak di Jalan Sultan Alimuddin. Jadi rekan-rekan yang ada di Samarinda Seberang, Palaran dan Lojanan Ilir yang hendak ke Samarinda sebaiknya mengambil jalan alternatif, yaitu di Arisko, Jalan Oto Iskandar Dinata ya. Karena di sini ada pengerjaan, jadi akan macet saudara jika terlalu padat. Demikian juga masyarakat yang dari kota mau menuju ke Samarinda Seberang, Palaran, Lojanan Ilir sebaiknya mengambil jalan Oto Iskandar Dinata, tembus ke jalan perumahan Arisko, terus ke Jembatan Mahkota 2 untuk menghindari jalan macet. Nah, itu sekedar info saudara kita sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Samarinda. Dan terus kita lihat pengerjaannya yang di mulut terowongan itu adalah kelihatan arah mulut terowongannya. Itu kalau kita lihat memang bergeser sekitar 30 derajat ya di arah kiri, Berarti bukit yang ada di belakang Teksa yang tempat pemutaran BT ini harus dibongkar, dan juga jalan alternatif yang sudah dibuat dengan rumah Pak Willy itu harus dibongkar, harus dibebasin. Nah, ini sekedar informasi kepada pihak pemerintah supaya bisa menjalankan sesuai dengan desain ya yang sudah dibuat, dan itu sudah disosialisasikan pada saat awal pembebasan lahan di Kelurahan Sungai Damar. Itu langsung dari pihak PUPR sendiri yang presentasi kepada masyarakat. Untuk itu rekan-rekan media ini harus kita awasi, jangan sampai kerjanya kontraktor ini di luar dari standar yang dikeluarkan, karena tentu itu dengan perubahan desain itu akan merubah AMDAL ya, AMDAL daripada proyek ini. Nah, untuk lebih jelasnya rekan-rekan semua saya ajak untuk menyaksikan saja proyek pengerjaannya ini.
Oke, kita coba akan melihat dari atas ya. Kita akan melihat lebih dekat proses pengerjaan mulut terowongannya ya. Kita akan ambil gambar di atas saudara, dekat pos. Ini adalah jalan alternatif yang sudah dibuat dan ini diperuntukkan untuk gereja di KTDI Kristus Ajaib Samarinda ya, yang ada di atas ini saudara. Ini sudah cukup bagus memang, tapi di sebelah kiri kanan ini sebenarnya harus dikerasin karena sudah kelihatan agak mulai longsor ya, Nah, ini adalah pos jaga ya yang dibuat oleh kontraktor dan diperuntukkan untuk gereja. Ini adalah posnya dan ini lokasi pas sudah di ketinggian ya. Ketinggian dari level di bawah itu sekitar 15 meter ya di atas ya. Ini bisa dilihat nih di bawah saudara. Dan ini adalah rumah Pak Willy ya, Pak Willy yang harusnya dibebasin ya, dimana batas awal pembebasan itu ini saudara, ini 20 meter dari titik A, tapi dari PUPR menyampaikan bahwa 35 meter seharusnya. Nah, ini juga kita nggak mengerti bagian pembebasan tanah kenapa berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak PUPR Bina Marga. Dan PUPR bidang pertanahan ya, badan pembebasan tanah itu berbeda. Dan ini lokasi yang tempat balik, artinya jika kita naik untuk mutar kendaraan di sini saudara, di atas. Oke, kita lihat lebih dekat. Ini adalah pengerjaan yang di mulut terowongan. Jadi itu bisa kita lihat yang bench itu yang di atas itu adalah arah titik terowongan penggalian ke dalam ya. Tapi ini tentu masih akan digali sampai dengan level yang di dasar, mungkin sekitar 30 meter ya dalamnya ya. Dan itu kelihatan kemiringannya itu mengarah ke sini, bergeser sekitar 35 derajat ke sebelah kiri ya, dekat daun ini. Ini kegiatan penggaliannya cukup bagus. Itu ada 2-3 unit EXA ya yang kerja. Jika kita amati itu tidak efisien ya. Kenapa? Karena hanya satu fleet ya, hanya satu unit yang melayani dump track, sedangkan jangkauan dapurnya boom EXA C200 ini kan cukup jauh. Tapi ya itu adalah mungkin strategi juga dari kontraktor untuk mensiasati pekerjaan ini, karena kemungkinan peron kerjanya masih kecil saudara ya, sehingga tidak memungkinkan trek bisa berjalan di dua jalanan karena jalannya sempit, medan kerjanya juga sempit. Oke, mungkin untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe channelnya dan diaktifkan loncengnya biar
kita akan informasikan terus selama masih diperbolehkan ya untuk meliput tempat ini kepada rekan-rekan semua, dan mudah-mudahan saja tidak ada larangan ya, agar supaya pengawasannya juga kita bisa sampaikan kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Oke, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.